أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Cek. Baik, kita mulai. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat yang begitu besar, sehingga pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai sebab kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya, dan senantiasa kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang istiqomah menjalankan perintahnya sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian salam beserta salawat tak lupa pula kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi panutan kita yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan kewajiban kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada syarat yang Allah Subhanahu wa taala letakkan sebagai tanda cinta kepada Allah, itu adalah dengan cara kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakum fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dia bawa ya, apa yang dia perintahkan yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ikutilah, kata Allah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang untuk kalian maka tinggalkanlah daripada larangan-larangan tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwasannya sebagai tanda di antara tanda cinta kita kepada Sang Pencipta kita, yaitu adalah mengikuti nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah kita, kemudian dalam bermuamalah, dalam akhlak. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan semua bentuk ibadah-ibadah yang dikerjakan. Oleh karenanya Imam Ahmad pernah menyampaikan, man mata ala sunnah mata ala al-khairi kullihi. Siapa yang meninggal dalam keadaan dia melaksanakan sunnah Nabi, dalam keadaan dia mengikuti sunnah Nabi, maka dia hakikatnya mati di atas kebaikan sepenuhnya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita diberikan keistiqomahan mengikuti sunnah dan contoh junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada bab tentang tauhid, dan menjauhi sebab-sebab yang bisa mendatangkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa kita wajib meninggalkan kesyirikan-kesyirikan itu?
Ya, alasan yang pertama yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya, karena syirik ini adalah termasuk dosa yang paling besar. Ya, dan tidak ada puncaknya dosa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antara semua dosa itu yang paling besar adalah melakukan kesyirikan. Karena dia memberikan ibadahnya kepada selain Allah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita senantiasa beribadah kepada Allah, berdoa, meminta, bertawakal, maka hendaklah dimintakan kepada Allah. Maka orang yang memberikan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya dia telah melakukan kezaliman. Telah melakukan kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menempatkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana bahasan kita sebelumnya, kesyirikan yang besar ini tidak akan diampuni dosanya oleh Allah. Ya. Kemudian yang kedua adalah kesyirikan itu, kenapa kita harus meninggalkan kesyirikan? Karena kesyirikan itu bisa membatalkan amal. Amalan yang telah dikerjakan oleh seseorang ini bisa tidak ada nilainya karena dia melakukan kesyirikan kepada Allah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-An'am ayat 88, "Walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun." Ya, Allah mengatakan seandainya mereka melakukan kesyirikan, maka batallah semua atau lenyaplah semua amalan-amalan yang mereka kerjakan. Amalan daripada ibadah sholatnya, puasanya, hajinya, dan lain-lain sebagainya itu tidak berguna ketika dia melakukan kesyirikan kepada Allah. Masih beribadah kepada selain Allah, masih berdoa kepada selain Allah, masih meminta kepada selain Allah, dan lain sebagainya di antara bentuk-bentuk ibadah. Maka lenyap amalannya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ingin hambanya itu mencampur adukkan antara ibadahnya kepada Allah dan ibadahnya kepada makhluk. Ya. Dan juga di antara bahaya-bahaya yang lainnya, ya, kesyirikan juga menjauhkan kita dari surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesyirikan juga, ya, ini di antara bentuk kezaliman yang sangat besar dan masih banyak lagi di antara keburukan-keburukan daripada kesyirikan ini. Nah, oleh karenanya jemaah yang dimuliakan Allah, pada bab ini kita akan membahas, ya, tentang bab yang ke-13 daripada kitab Tauhid, bab minasyirki an yastaghitsu bi ghairillah au yad'u ghairahu. Kata penulis, termasuk di antara bentuk kesyirikan an yastaghitsa bi ghairillah, yaitu melaksanakan istighosa kepada selain Allah, au yad'u ghairahu, atau berdoa kepada selain Allah. Ya, jadi ini pembahasannya lebih khusus terhadap perkara istighosa dan doa. Ya, terhadap perkara istighosa dan doa. Apa makna istighosa? Istighosa itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah ketika sedang dalam keadaan genting. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dalam keadaan genting. Ya, dia hakikatnya juga bagian daripada doa, tapi lebih dikhususkan ketika dalam keadaan kita sedang membutuhkan sekali pertolongan. Ya, sedang dalam keadaan genting dan butuh sekali pertolongan itu. Nah, ini namanya istighosa. Dan tentunya istighosa ini lebih mendekatkan dia kepada Allah karena dalam keadaan genting. Maka kata penulis, tidak boleh istighosa itu diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh bahwasanya istighosa ini diberikan kepada Allah karena dia bagian daripada doa. Tidak boleh beristighosa kepada kuburan, tidak boleh beristighosa kepada pohon, tidak boleh beristighosa kepada hal-hal yang lainnya yang itu adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 9, "Id tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum." Ini dalil bahwasanya istighosa itu hanya dimintakan kepada Allah. Ingatlah kalian ketika kalian beristighosa kepada Tuhan kalian, maka Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan pertolongannya.
Ya. Jadi istighosah ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala hanya boleh kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jika dia meminta kepada makhluk, maka dia harus memperhatikan syarat-syaratnya. Ya. Jika dia meminta istighosah kepada makhluk, apa tadi istighosah jemaah? Ya, meminta pertolongan dalam keadaan membutuhkan, dalam keadaan genting. Ya, adapun doa ini umum, baik dalam keadaan genting ataupun tidak. Tapi ini lebih khusus dalam keadaan dia benar-benar meminta pertolongan. Ya. Maka yang wajib bagi dia ketika ingin meminta pertolongan kepada makhluk, dia harus memperhatikan syarat-syaratnya. Apa saja kemarin syaratnya? Yang pertama, ketika dia ingin meminta pertolongan kepada makhluk, hendaklah dalam perkara yang mampu dilakukan oleh makhluk tersebut. Tidak boleh meminta kepada makhluk yang dimana dia tidak mampu untuk melakukannya. Contohnya seperti apa? Meminta tolong kepada orang lain untuk mengangkat barangnya, meminta tolong kepada orang lain untuk diantarkan ke dokter dan lain sebagainya. Ini minta bantuan, ini minta pertolongan. Tapi dalam keadaan atau dalam perkara yang mampu untuk dilakukan oleh manusia. Namun ketika dia meminta kepada orang tersebut, ya, misalnya diselamatkan dari azab kubur, diselamatkan dari azab Allah, diselamatkan dari hal-hal yang lainnya yang itu adalah kemampuan Allah Subhanahu wa taala, menyelamatkan seseorang dari azab kubur, meminta untuk dimasukkan ke dalam surga, meminta diampuni dosa-dosanya. Nah, ini semua adalah di antara bentuk kekhususan Allah. Tidak boleh dia meminta kepada makhluk. Ya, tidak boleh dia meminta kepada kuburan, datang ke kuburan misalnya, wahai ahli kubur, tolong selamatkan kami dari siksa kuburan. Datang kepada orang soleh misalnya, selamatkan kami dari siksa kuburan. Ya. Maka ini tidak diperbolehkan karena itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau dia meminta kepada makhluk hal-hal yang tadi kita sebutkan, minta kepada makhluknya untuk diselamatkan dari siksa kubur, untuk dimasukkan ke dalam surga, maka dia telah melakukan kesyirikan itu. Ya, dia telah melakukan kesyirikan itu. Namun berbeda halnya kalau dia datang kepada orang yang masih hidup. Ya. Nah, ini diperbolehkan ketika dia datang kepada orang yang masih hidup. Tentunya dengan syarat lagi. Ya, kalau tadi syarat yang pertama harus dalam perkara yang mampu orang tersebut lakukan. Tidak boleh di luar daripada perkara yang tidak mampu dia lakukan. Kemudian yang kedua adalah datang kepada orang yang masih hidup. Artinya tidak boleh meminta kepada orang yang sudah mati. Sekalipun kedudukan dia di mata masyarakat ini adalah orang yang terpandang, orang yang memiliki ilmu dan lain sebagainya, Allah telah tegaskan bahwasannya mereka tidak akan pernah bisa mendengar doa orang-orang yang meminta kepada mereka. Maka syarat yang kedua tadi datang kepada orang yang masih hidup. Berarti kalau orang yang sudah mati tidak boleh dimintakan. Dan syaratnya apa? Tentu kembali ke syarat yang pertama. Apa tadi syarat yang pertama? Harus dalam perkara yang mampu dilakukan. Ya, sekalipun dia masih hidup, harus dalam perkara yang mampu dia lakukan. Ya, nah masih hidup, kemudian dalam perkara yang mampu dia lakukan, maka tidak boleh ya dia meminta kepada orang tersebut, Pak Ustadz tolong selamatkan saya dari siksa neraka misalnya, atau kepada orang yang dia anggap mampu untuk melakukan hal itu, tolong selamatkan kami dari azab kubur. Tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah dia meminta kepada Allah. Dia berdoa, ya Allah, jauhkanlah kami dari siksa kubur, ya Allah selamatkan kami dari azab neraka, ya Allah masukkan kami ke surga. Semua hal itu wajib dia mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak, maka dia nanti bisa terjerumus ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia hal-hal yang perlu kita perhatikan. Ya, perlu kita perhatikan dalam hal meminta pertolongan dan doa, lebih khususnya untuk hal-hal yang tadi kita sebutkan. Ya, minta pertolongan, minta doa, maka hendaklah minta kepada
Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam bab ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, disebutkan oleh penulis bahwasanya dalam bab ini Allah Subhanahu wa taala ingin seorang hambanya itu memurnikan tauhid, yaitu ingin hambanya itu hanya meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin meminta dan berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dalam bab ini juga jemaah yang dimuliakan Allah, terdapat kesyirikan dalam doa itu yang perlu kita ketahui. Terdapat kesyirikan dalam doa, yaitu apa? Siapa yang berdoa kepada selain Allah, maka hakikatnya dia telah melakukan kesyirikan itu. Ya, dia telah melakukan kesyirikan itu. Nah, kemudian yang ketiga jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doa ini adalah ibadah. Jadi dalam bab ini Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan bahwasanya doa itu adalah bagian dari ibadah. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka tidak boleh ibadah itu dipalingkan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih khususnya permasalahan doa ini jemaah yang dimuliakan Allah adalah ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat besar. Tidak boleh seseorang memalingkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka hendaklah seseorang itu baik dia berdoa kemudian beristighosa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang pertama yang disebutkan oleh penulis dalam bab ini ya, surat Yunus ayat ke-106. Ya, surat Yunus ayat ke-106. Ya, jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat surat Yunus ayat ke-106 tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya, buruknya orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat ke-106, "Wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruk." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat ke-106, dan janganlah engkau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak dapat memberikan manfaat dan kemudaratan. Ya, dan tidak pula mendatangkan kemudaratan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pula mendatangkan kemudaratan kepadamu. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan janganlah kalian berdoa kepada selain Allah, karena selain Allah itu tidak dapat mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan pula kemudaratan. Artinya tidak bisa melakukan apa-apa, baik mendatangkan manfaat, baik mendatangkan kemudaratan, selain Allah Subhanahu wa taala tidak mampu melakukan itu. Lalu Allah mengatakan, fa in fa'alta, jika kalian melakukan itu, artinya berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, memohon kepada selain Allah, fa innaka idzam minadh dhalimin, maka engkau termasuk di antara orang-orang yang zalim. Dan zalim karena kenapa? Menempatkan ibadah kepada selain Allah ini termasuk zalim, dan kezaliman yang paling besar itu adalah melakukan kesyirikan. Nah, ini jemaah yang dimuliakan Allah, dalam surat ini surat Yunus ayat ke-106 Allah mengatakan la tad'u min dunillah, janganlah kalian berdoa kepada selain Allah. Artinya ayat ini melarang untuk melakukan kesyirikan. Larangan untuk melakukan kesyirikan secara tegas dalam hal berdoa. Janganlah kalian berdoa kepada selain Allah. Tegas Allah Subhanahu wa taala melarang untuk berdoa kepada selain Allah, baik kepada berhala, jin, manusia, malaikat. Ya, malaikat ini adalah makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Boleh enggak kita meminta kepada malaikat? Meminta kepada malaikat untuk dijauhkan kita dari azab kubur. Meminta kepada malaikat untuk
dijauhkan kita daripada siksa neraka, dijauhkan kita daripada bentuk bencana-bencana. Boleh tidak? Tidak boleh, walaupun makhluk termulia sekalipun yang berada di sisi Allah, yang berada di dekat Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan ibadah ini hanya diberikan kepada Allah. Makanya dengan tegas Allah mengatakan, wala tad'u min dunillah. Janganlah kalian berdoa kepada selain Allah. Dan ini bentuknya umum, siapapun itu. Malaikat, para nabi, kemudian orang soleh dan lain sebagainya, semuanya Allah Subhanahu wa taala batasi. Karena kenapa? Allah menyebutkan ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Semua itu tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa mendatangkan kemudaratan. Ya, karena makhluk ini lemah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan segala sesuatu yang dimintakan kepada makhluk mereka terbatas, tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun, tidak bisa mendatangkan kemudaratan sedikit pun. Karena lemah keadaan makhluk. Yang berkuasa di atas segalanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah seseorang itu meminta kepada Allah, karena Allah lah yang mengatur seluruh alam semesta ini. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatur seluruh alam semesta, mengatur seluruh kehidupan manusia, bahkan seluruh makhluk yang ada di atas muka bumi ini semuanya berada dalam aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun ya suka heran kepada sebagian orang yang masih meminta kepada selain Allah, datang kepada dukun misalnya, kemudian datang kepada pohon, datang kepada lautan, datang kepada gunung dengan meminta atau membawa permintaan mereka. Ya, datang kepada lautan, meminta keselamatan kepada lautan. Ya, wahai penguasa laut, selamatkanlah kami dari bahaya-bahaya. Datang ke gunung, ya, dengan membawa permintaan, jauhkan kami dari mara bahaya, bencana dan lain sebagainya. Padahal laut, gunung semuanya ini adalah di bawah aturan Allah Subhanahu wa taala, yang mereka bisa mendatangkan bencana, yang mereka bisa mendatangkan kemudaratan bagi manusia juga dengan izin Allah. Maka tidak boleh seseorang meminta kepada makhluknya, karena yang berhak untuk diberikan permintaan, doa, istighotsah dan lain sebagainya hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini juga Allah menyebutkan tentang bahaya kesyirikan itu. Karena kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa in fa'alta, kalau kamu melakukan itu, berdoa, meminta kepada selain Allah, meminta kepada makhluknya, fa innaka idzam minadh dhalimin, maka kalau begitu kamu termasuk orang yang zalim. Orang yang zalim itu adalah maksudnya menempatkan ibadah atau menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Makanya Allah sebutkan dengan kata orang yang zalim, karena orang yang zalim itu menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Yang harusnya dia berdoa, beribadah hanya kepada Allah, malah justru dia berikan ibadah kepada yang lainnya. Maka ini disebutkan sebagai orang yang zalim. Dan Allah menyebutkan dalam ayat yang lain, kezaliman yang paling besar itu adalah melakukan kesyirikan. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Karena dia telah menempatkan Tuhan yang lain sebagai tandingan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidak boleh dilakukan. Nah, kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah sambung lagi di surat Yunus ayat ke-107-nya. Ini sebagai penegasan lebih. Ya, ini sebagai penegasan lebih. Di surat Yunus ayat ke-107. Ya, silakan dicatat Bapak Ibu, nanti bisa dibuka. Ya, surat Yunus ayat ke-107. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Dan jika kalian, ya, wa iyamsaskallahu bidurrin, dan jika Allah menimpakan kepada kamu bencana, kemudaratan, musibah, fala kashifa lahu illahu, Allah menegaskan, maka tidak ada yang dapat menghilangkan bencana tersebut kecuali Allah. Allah tegaskan di situ, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Jika kalian ditimpakan bencana, musibah dan lain sebagainya, fala kashifa lahu illahu. Tidak ada yang dapat mencegahnya atau menghilangkan daripada bencana-bencana itu kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Wa iyuridka bi khair, dan jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada seseorang, fala radda li fadlih, maka tidak ada yang bisa menolak kebaikan itu kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkannya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, yusibu bihi may yasha'u min ibadihi, dan dia memberikan kebaikan kepada hambanya itu kepada siapa saja yang dia kehendaki. Wa huwal ghafurur rahim, dan dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam ayat ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah lebih menegaskan lagi bahwasanya di antara semua bentuk musibah, kemudaratan, kesulitan hidup, kemudian apalagi di antara bentuk kesedihan dan lain-lain sebagainya, tidak ada yang bisa menghilangkannya itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berarti berdoa kepada makhluk untuk meminta hal-hal tadi, maka ini termasuk di antara bentuk kesyirikan. Ya, di antara bentuk kesyirikan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah membatasi hal itu. Karena yang bisa menghilangkan kemudaratan, yang bisa menghilangkan keburukan, kesedihan, kegundahan, semua bentuk masalah yang ada di atas kehidupan ini, maka hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk melakukan itu. Nah, maka dalam ayat ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah ingin mengajarkan bahwasanya makhluk itu punya keterbatasan. Ya, semua makhluk sehebat apapun, sekaya apapun, sebesar apapun kedudukannya, maka tidak bisa menolak musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sendiri yang mengatakan, "Iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu." Kalau Allah telah menetapkan musibah atasmu, maka tidak ada yang bisa menolaknya. Jadi sebesar apapun kedudukannya, sekuat apapun fisiknya, sesehat apapun kehidupannya, maka tidak mampu dia untuk menolak daripada kemudaratan yang Allah Subhanahu wa taala datangkan. Maka tidak ada hal yang perlu kita sombongkan di sisi Allah. Dia sombong dengan kekayaannya, maka lihatlah seperti Qarun, kemana dia sekarang. Dia sombong dengan jabatannya, lihatlah Fir'aun, kemana dia sekarang. Dia sombong dengan dirinya, kuatnya, ya, di mana Jalut sekarang yang dulunya sangat diagung-agungkan karena fisiknya kuat, ya, dibunuh oleh Nabi Daud yang kecil. Ya, jadi tidak ada yang bisa disombongkan. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mengirimkan atau memberikan kemudaratan kepada makhluk, maka tidak ada seorang pun yang bisa menghilangkannya. Maka bagaimana caranya? Kita minta hanya kepada Allah. Ya, bukan malah meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini juga jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah juga ingin mengajarkan kepada kita tentang kekuatan doa. Ya, tentang kekuatan doa. Seorang mukmin hendaknya menggantungkan hatinya hanya kepada Allah, karena yang bisa menolak keburukan, yang bisa meraih kebaikan itu hanyalah datangnya dari Allah. Maka Allah ingin mengajarkan kekuatan doa dan tawakal. Kalau kita ingin meraih kebaikan, maka berdoa kepada Allah, karena tadi Allah katakan, ya, ketika Allah timpakan keburukan, tidak ada seorang pun yang bisa menolaknya. Kemudian ketika Allah mengirimkan kebaikan, begitu juga tidak ada yang mampu untuk menolakkan kebaikan itu. Maka keburukan dan kebaikan ini datangnya dari Allah, maka hendaklah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka hendaklah dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini di antara bentuk ketawakalan seseorang itu kepada Allah. Ketika dia ingin menolak keburukan, minta sama Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari keburukan. Ya Allah, jauhkanlah kami dari kesedihan. Ya Allah, jauhkanlah kami dari berbagai macam bentuk bencana dan lain sebagainya. Ini menunjukkan ketawakalan dia kepada Allah. Dan orang yang tawakalnya sama Allah, tidak bertawakal kepada selain Allah, dalam pembahasan sebelumnya, orang yang memiliki sifat tawakalnya yang tinggi ini dan tidak bergantung kepada selain Allah, dia akan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Jadi tidak akan diproses dia. Kalau orang yang lain mungkin nanti akan diproses dulu timbangan amalan dan lain sebagainya. Tapi orang yang memiliki tawakal kepada Allah, dia akan masuk surga tanpa dihisab amalannya, tanpa diazab, masuk langsung. Maka pentingnya seseorang itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena akan menggantungkan diri dia kepada Allah sehingga dia diselamatkan dari siksa neraka. Ya, jadi ayat ini jemaah yang dimuliakan Allah mengajarkan tentang kekuatan doa dan tawakal. Kebaikan, keburukan, hendaklah semua dimintakan kepada Allah. Kemudian
Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan kalimat yang sangat bagus. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa huwal ghafurur rahim. Menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu masih memberikan harapan kepada hambanya. Segala bentuk keburukan yang dilakukan hamba, segala bentuk kemaksiatan yang dilakukan hamba, Allah Subhanahu wa taala menutup kalimatnya dengan kalimat yang sangat bagus, wa huwal ghafurur rahim. Apa artinya? Dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubatnya untuk hamba tersebut. Sekalipun dia melakukan kesyirikan selama hidupnya lalu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tutup dosa-dosanya. Maka tidak ada kata terlambat untuk seseorang itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerimanya selama taubat yang dia tunaikan itu adalah taubatan nasuha. Apa syarat taubatan nasuha, Bapak Ibu? Ya, di antara syaratnya itu adalah dia berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Kemudian yang kedua, memiliki azam yang sangat kuat, keinginan yang sangat kuat untuk tidak kembali terhadap dosa tersebut. Ya, dia berjanji kemudian memiliki keinginan yang sangat kuat untuk melepas dosa tersebut. Artinya nanti ketika dia sudah meninggalkan dosa tersebut, dia tidak akan kembali lagi. Ya, jadi kalau dia sudah bertaubat dengan taubatan yang nasuha, Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan dosa-dosanya tadi. Makanya Allah Subhanahu wa taala menutup ayat tersebut dengan kalimat yang sangat indah, ya. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya seburuk apapun yang dilakukan oleh seorang hamba, sejelek apapun yang dilakukan oleh seorang hamba, bahkan selama hidupnya dia melakukan keburukan, kemudian dia bertaubat, Allah Maha menerima taubat seseorang. Ya, maka ini juga bagi kita tidak boleh menganggap remeh orang yang melakukan keburukan. Dia melakukan keburukan terus nih kayaknya dia masuk neraka nanti. Nggak boleh kita mengatakan orang yang masih hidup untuk kita cap sebagai ahli neraka. Ya, mentang-mentang orang tersebut melakukan keburukan lalu dia mengatakan, oh ini kamu melakukan keburukan terus, awas kamu nanti kamu masuk neraka. Ya, maka tidak boleh, karena Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang lain, barangkali seseorang itu mengerjakan amalan yang baik, amalan yang mendatangkan keridhaan Allah, lalu di akhir hayatnya justru malah dia tidak mengerjakan amal-amal kebaikan, maka nanti dia mendapatkan su'ul khatimah. Karena seseorang itu tergantung daripada akhir hidupnya. Ya. Jadi tidak dihitung daripada bagian amalan-amalan ininya. Ya, tetap ini dihitung. Hanya saja jangan menilai seseorang itu ketika dia masih hidup. Ya, dia menganggap oh ini dia sampah masyarakat nih, nanti dia masuk neraka. Tidak boleh bagi seorang muslim mengatakan hal demikian. Karena kenapa? Semua urusan tentang alam akhirat, akhir hidup seseorang ini berada dalam genggaman Allah. Bisa jadi dia taubat di akhir hayatnya sehingga dia mendapatkan husnul khatimah. Maka ini yang perlu kita minta. Dan kita pun nggak ada jaminan. Orang yang sudah beribadah puluhan tahun tidak ada jaminan dia mendapatkan husnul khatimah. Maka yang tadi kita sebutkan, kebaikan dan kemudaratan itu datangnya dari Allah, maka hendaklah kita minta kepada Allah. Minta untuk kita diberikan keistiqomahan, minta untuk kita diberikan kebaikan, karena semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang sangat menarik, mungkin yang sering terjadi di masyarakat kita. Ya. Boleh apa tidak kita meminta kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk semua perkara yang ada dalam kehidupan kita, kesulitan, kemudian masalah hidup, kesedihan, kita minta kepada Rasul Shallallahu alaihi wasallam untuk dibebaskan daripada itu semua. Kita minta kepada Rasul untuk dihilangkan kesedihan kita. Kita meminta kepada Rasul untuk dihilangkan masalah hidup kita. Kita meminta kepada Rasul untuk dijauhkan kita dari segala bentuk keburukan. Boleh atau tidak, jemaah? Tidak. Kenapa tidak boleh?
Ya. Kenapa tidak boleh? Ya. Jadi jawaban yang pertama adalah bahwasanya tadi Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan minta kebaikan dan menolak keburukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya meminta kepada makhluk, bahkan makhluk yang paling mulia sedikit makhluk yang paling mulia pun seperti para malaikat, kemudian para nabi dan termasuk di sini Nabi Muhammad SAW, maka tidak boleh bagi dia untuk melakukan hal tersebut. Karena apa? Karena akan menempatkan posisi Nabi SAW bersamaan dengan Allah Sang Pencipta. Sedangkan kita sebutkan bahwasanya Nabi SAW ini Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya, Rasul yang mulia yang membawa risalah Allah Subhanahu wa taala, tapi dia punya keterbatasan, tidak boleh bagi seorang hamba menyamakan posisi dan kedudukannya seperti Allah. Karena kalau dia melakukan hal tersebut, maka dia akan melakukan kesyirikan tadi. Ya. Karena Nabi SAW hanya ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan risalahnya, menyampaikan dakwahnya kepada seluruh manusia, dan sudah sampai dakwah beliau kepada seluruh manusia, bahkan sampai kepada kita. Ini diantara bentuk kemuliaan Rasul. Tapi kemuliaan itu hanya sebatas pada orangnya. Maka tidak boleh bagi hamba-hambanya, tidak boleh bagi umatnya untuk meminta yang itu di mana kekhususan Allah Subhanahu wa taala, meminta dibebaskan dari keburukan, meminta dijauhkan dari kesulitan hidup, meminta dijauhkan dari kesedihan dan lain sebagainya. Maka ini akan mendatangkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ada ucapan-ucapan sebagian orang misalnya dengan sebab Rasulullah semua masalah terpecahkan. Ya, dengan sebab Rasulullah semua kesedihan akan diangkat dan lain sebagainya. Maka ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya dia telah menyamakan kedudukan Nabi SAW dengan Allah. Karena kesedihan, semua masalah, semua kesulitan hidup itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk menjauhkan itu. Makanya dalam surat Yunus ayat 107 tadi Allah telah membatasi semuanya. Iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Jika Allah Subhanahu wa taala menimpakan keburukan kepadamu, tidak ada seorang pun yang mampu untuk menghilangkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh bagi kita untuk apa? Menyandarkan semua kesulitan hidup, ya, itu karena sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam. Betul, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling mulia. Karena Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang untuk menyempurnakan agama yang mulia ini. Tetapi ada kekhususan Allah yang tidak boleh kita samakan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita memuji beliau, kita memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bersolawat kepada beliau, iya. Tapi tidak boleh menyandarkan hal-hal yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka kita lihat hadis jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu hadis yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, rawahu At-Tabrani. Dalam hadis ini disebutkan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, annahu kana fi zamanin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam munafikun yu'zi al-mu'minin, ada seorang munafik yang selalu mengganggu orang-orang mukmin. Faqala ba'duhum, lalu sebagian para sahabat itu berkata, qumu bina nastagitsu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiq. Lalu sebagian para sahabat mengatakan, ayo kita pergi lalu meminta pertolongan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dari gangguan orang munafik ini. Tujuan mereka kan baik, apalagi pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Ya. Karena ada orang munafik yang selalu mengganggu, mereka datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta pertolongan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari gangguan orang munafik ini. Apalagi pada saat itu Nabi masih hidup. Baik apa tidak? Baik. Lalu apa lanjutan hadisnya? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, faqala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu Nabi berkata,
Innahu la yustaghatsu bi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya tidak boleh beristighosah kepadaku. Nabi melarang para sahabatnya untuk meminta pertolongan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innama yustaghatsu billah. Sesungguhnya meminta pertolongan itu hanya kepada Allah. Nabi sendiri yang mengatakan kepada mereka, tidak boleh beristighosah kepadaku, karena beristighosah itu hanya dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasanya ya bentuk istighosah yang Allah Subhanahu wa taala, yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebutkan meminta pertolongan dari gangguan apapun, maka wajib dia mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia wajib memintakannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara bentuk yang wajib bagi seorang hamba itu lakukan ketika dia mendapatkan kesulitan hidup, ketika dia mendapatkan kemudaratan, maka dia mengadakan tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian dia berdoalah untuk dimintakan pertolongan itu. Tapi Nabi Shallallahu alaihi wasallam ingin mengajarkan kepada para sahabatnya bahwasanya meminta pertolongan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu kan Nabi masih hidup kan ya. Dan para sahabat itu datang kepada mereka untuk meminta pertolongan kepada Nabi. Tapi Nabi ingin mengajarkan supaya hati mereka itu tidak bertawakal kepada makhluk. Nabi ingin mengajarkan kepada para sahabatnya untuk tidak bertawakal kepada makhluk, sekalipun Nabi Shallallahu alaihi wasallam mampu sebenarnya untuk memberikan pertolongan kepada mereka dengan cara berdoa kepada Allah. Tetapi Nabi Shallallahu alaihi wasallam ingin mengajarkan kepada mereka supaya bentuk ketawakalan itu hanya kepada Allah. Ya. Jadi tidak sedikit-sedikit ayo kita ke Nabi nanti semua selesai urusannya. Tapi Nabi Shallallahu alaihi wasallam ingin mengajarkan minta kepada Allah. Allah yang memberikan kemudahan semuanya. Makanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya tidak boleh beristighosah kepada Nabi, apalagi pada saat itu Nabi masih hidup. Maka lebih-lebih lagi setelah beliau meninggal, tidak boleh seseorang itu beristighosah atau meminta pertolongan kepada Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat An-Naml, ya, Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam surat An-Naml, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, surat An-Naml ayat ke-62. Ya, dalam surat An-Naml ayat ke-62 ini Allah mengatakan, amman yujibul muttarra idza da'ah. Allah mengatakan, siapakah yang mampu ya menjawab daripada doa-doa orang yang berada dalam kesulitan, ya, wa yakshifus su, dan menghilangkan kesusahan itu, ya, wa yaj'alukum khulafa'a fil ard, dan menjadikan khalifah di atas muka bumi ini. Lalu Allah mengatakan, a ilahum ma'allah, apakah ada Tuhan selain Allah yang mampu melakukan itu? Ya, lebih tegas lagi dalam ayat ini Allah mengatakan, amman yujibul muttarra idza da'ah, siapakah yang mampu untuk menunaikan atau menjawab doa-doa hamba ketika mereka berada dalam kesulitan, wa yakshifus su, dan menghilangkan keburukan, wa yaj'alukum khulafa'al ard, ya, kemudian menjadikan kalian khalifah di atas muka bumi ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala menanyakan di akhir ayatnya, a ilahum ma'allah, apakah ada Tuhan selain Allah yang mampu melakukan itu? Ya. Tentu pertanyaan yang enggak membutuhkan jawaban, karena kita semua tahu bahwasanya hanya Allah yang mampu melakukan itu. Jadi Allah menanyakan ketegasan, siapa yang mampu untuk menjawab semua doa-doa hamba yang sedang berada dalam kesulitan? Apakah ada Tuhan yang lain yang mampu melakukan itu? Tidak butuh jawaban. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pengajaran kepada kita, satu-satunya zat yang berhak untuk kita meminta, satu-satunya zat untuk yang berhak kita berdoa kepadanya, karena dialah yang mampu untuk mengatasi semua masalah kehidupan kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan lagi, qalilam ma tadzakkarun, maka sedikit dari kalian itu yang mau mengingat. Ya, karena di antara orang itu banyak yang lalai.
melupakan Allah Subhanahu wa taala, justru cenderung kepada makhluknya, meminta kepada selain Allah, meminta kepada makhluknya, meminta kepada pohon dan lain sebagainya. Qalilan ma tadhakkarun, sedikit bagi kalian yang mengingat. Padahal Allah Subhanahu wa taala tegaskan, a ilahum ma'allah, apakah ada Tuhan yang lain yang mampu melakukan itu? Meminta, memberikan kemudahan hidup, memudahkan memberikan jalan keluar dari setiap masalah, menghilangkan musibah, menghilangkan kemudaratan, semua hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu melakukan hal itu. Jadi lebih tegas lagi dalam ayat ini, An-Naml ayat ke-62. Nanti bisa dibuka dan kita baca bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lebih menegaskan lagi siapa yang mampu untuk melakukan itu. Ketika hamba berdoa untuk dihilangkan kesulitannya, ailahumma Allah, apakah ada Tuhan yang lain yang mampu melakukan itu? Nah, ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang khususnya berkaitan dengan permasalahan doa, maka ini wajib kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat makhluk yang mulia sekalipun tidak pantas untuk kita mencampur adukan ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi makhluknya, manusia-manusia, orang soleh kemudian lain sebagainya, ini maka tidak bisa memberikan manfaat dan kemudaratan. Maka dalam bab ini mengajarkan kita untuk senantiasa kita memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah lah yang mampu mengangkat manusia atau yang mengangkat keburukan, yang menghilangkan kesulitan, hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah yang menyingkap semua keburukan dan musibah, maka manusia hanya bisa berusaha dan meminta kepada Allah dan berusaha menghindari sebab-sebab yang bisa mengarahkan seseorang itu kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalam ayat ini juga jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di akhir ayatnya Allah menutup dengan qalilan ma tadhakkarun, sedikit bagi kalian yang mau mengingat. Ini menunjukkan bahwasanya manusia itu banyak lalainya. Ya, banyak lalainya. Maka bagaimana cara kita bisa menghilangkan sifat lalainya kita ini? Ya, dia harus mengingat bahwasanya Allah itu satu-satunya zat untuk dia meminta pertolongan. Maka tidak boleh bagi dia untuk lalai, sedikit saja lalai, syaitan itu nanti akan datang menggoda. Maka ingatlah ketika kesyirikan yang pertama kali terjadi di atas muka bumi ini, karena kenapa? Karena syaitan itu datang untuk menggoda mereka. Awalnya dibuatlah patung itu bukan dalam rangka untuk mereka minta, tapi dibuat sebagai monumen dulu. Coba kalian buatkan patung monumen untuk dikenanglah, nih orang-orang soleh yang meninggal ini kan harus dikenang, kasihan, ini mereka jasanya luar biasa. Dibangunlah 5 patung itu sebagai monumen untuk dikenang, nih jasa mereka luar biasa. Meninggallah orang-orang yang membuat patung ini. Setelah dibuatkannya patung, generasi yang membuat patung itu hilang, meninggal, diwafatkan oleh Allah. Datang generasi setelahnya, apa yang terjadi? Patung yang tadi dibuat bukan lagi untuk dikenang sebagai monumen, tapi dijadikan sebagai Tuhan mereka untuk mereka meminta. Akhirnya terjadilah kesyirikan yang pertama sekali di atas muka bumi ini, mereka meminta kepada patung. Datang mereka pada patung itu meminta segala apa yang mereka inginkan. Kemudian ada yang menyembah juga, mereka sujud, mereka melakukan ibadah di situ, diberikan kepada patung-patung itu. Oleh karena yang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini mengajarkan bagi kita untuk tidak lalai, karena sedikit saja kita lalai, syaitan itu akan bisa menjerumuskan kita ke dalam kesyirikan tadi. Baik, ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalil-dalil yang berkaitan dengan permasalahan doa ini, ya terlebih khusus dalam permasalahan istighosah dan lain sebagainya, maka harus kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi barangkali ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ketika itu pengertian ada sesuatu yang dari bahasa Arab berbeda ketika sudah menjadi bahasa Indonesia. Iya. Baik. Kalau disebutkan bahwasanya istighosah itu berdoa, iya benar. Ya, istighosah itu bagian dari doa. Misalnya disebutkan apa acara hari ini di masjid ini ada istighosah, berarti mereka sedang meminta
atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa untuk diberikan hajatnya atau mereka sedang membutuhkan sesuatu kepada Allah. Ya, maka ini istighosah namanya. Adapun doa ini bentuknya umum. Ya, maka tadi kita sebutkan kalau doa itu bentuknya umum, baik kita dalam keadaan butuh atau enggak butuh, kita berdoa namanya. Tapi lebih khusus lagi kalau kita dalam keadaan sedang butuh, itu namanya istighosah. Ya, jadi dia bentuknya adalah doa juga, akan tetapi dia lebih khusus dalam keadaan ketika dia sedang butuh, sedang benar-benar ingin meminta kepada Allah, ini namanya istighosah. Adapun doa umum bentuknya, mau dia dalam keadaan butuh tidak butuh, masuk masjid doa juga namanya, masuk rumah doa juga namanya, artinya umum. Nah, istighosah ini bagian daripada doa. Doa yang memang dikhususkan ketika dia sedang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi boleh istighosah yang tadi kita sebutkan selama dia melewati syarat-syarat tadi. Dia istighosah langsung kepada Allah, berarti enggak masalah. Malah itu baik. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan tadi tidak boleh beristighosah kepadaku, beristighosahlah hanya kepada Allah. Jadi misalnya ketika mereka berkumpul di masjid lalu berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya mereka berdoa apa yang mereka ingin mintakan pada saat itu langsung kepada Allah, ini sungguh luar biasa. Amalan yang mulia karena mereka sedang butuh lalu mereka meminta kepada Allah. Maka ini adalah hal yang baik, ya, tidak ada masalah. Ya, kalau dia melewati 3 syarat syarat-syarat yang tadi kita sebutkan. Yang pertama, kalau dia beristighosah kepada orang, maka pastikanlah orang tersebut masih hidup. Ya, kemudian yang kedua, orang yang masih hidup tersebut mampu secara apa yang dia lakukan. Ya, kalau dia minta kepada orang tersebut untuk dijauhkan dari siksa kubur, maka ini enggak mampu dia lakukan, karena yang mampu untuk menyelamatkan seseorang dari siksa kubur itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau amalannya seperti tadi, mereka berkumpul di masjid, kemudian dia berdoa kepada Allah, ya beristighosah hari itu, meminta, ya Allah jauhkanlah kami dari siksa kubur, ya Allah jauhkanlah kami dari siksa neraka, maka ini baik. Ya, di antara bentuk amalan yang mulia karena ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu perbedaannya. Kalau doa itu bentuknya umum, apapun bentuk, kita masuk masjid doa namanya, masuk rumah doa namanya, umum. Tapi kalau istighosah ini mintanya seseorang kepada Allah dalam keadaan dia sedang butuh. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, ada ya Nabi Muhammad, ya Rasulullah, boleh atau tidak boleh? Kan ya itu kan minta, berarti tidak boleh ya? Ya Allah kan bagus. Ya. Ya Nabi Muhammad, ya Rasulullah tidak boleh kan? Gimana pengertian itu? Ya, kalau dalam konteksnya berdoa tadi, ya ya Rasulullah, jauhkanlah kami dari azab kubur. Ya, konteksnya dalam bentuk doa meminta, maka ini tidak diperbolehkan. Tapi kalau misalnya dia bersolawat, ya, ya misalnya seperti solawat-solawat yang biasa kita sebutkan, ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, maka ini tidak masalah karena bentuknya solawat. Tapi kalau dalam bentuk doa, meminta langsung kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dijauhkan dari siksa kubur, kemudian dijauhkan dari mara bahaya, kemudian dijauhkan dari berbagai macam bentuk kesulitan, kemudian didatangkan kemudahan hidup, maka ini tidak boleh karena memintakan hal itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau konteksnya dalam berdoa, maka tidak boleh. Karena doa itu hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau ada orang yang meminta langsung kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka ini dia bentuknya kesyirikan. Karena kenapa? Menyamakan kedudukan Allah Subhanahu wa taala dengan Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Karena tadi Allah sudah membatasi siapa yang mampu untuk menjawab daripada doa-doa hamba yang sedang memintakan kesulitan. Maka Allah menjawab, apakah ada Tuhan yang lain yang mampu melakukan itu? Tidak butuh jawaban karena hanya Allah Subhanahu wa taala sendirilah yang mampu untuk melakukan hal itu. Jadi kalau kita berdoa, maka hendaklah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi?
Iya, Ibu dulu sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Baik. Terkait dengan permasalahan meminjamkan uang atau kita ingin bersedekah sedangkan kita sendiri masih punya utang dan lain sebagainya. Jadi yang pertama, memberikan utang itu memang di antara yang dianjurkan. Jadi ketika ada seseorang yang butuh kemudian kita memberikan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka orang tersebut telah memberikan kemudahan kepada saudaranya. Dan orang yang memberikan kemudahan terhadap saudaranya sesama muslim, Allah nanti akan mudahkan urusannya di akhirat. Akan tetapi ada hal-hal yang perlu kita pertimbangkan. Ya, ada hal-hal yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama, kondisi kita lebih membutuhkan. Ya, kondisi kita lebih membutuhkan. Nah, kalau tadi misalnya membayar utang itu wajib apa tidak? Wajib, karena uang orang yang sudah kita ambil itu wajib dikembalikan. Sedangkan ya bersedekah ini hukumnya sunnah. Maka prioritaskan yang lebih penting. Dia bayarkan utang terlebih dahulu, kemudian nanti kalau ada rezeki yang lain yang lebih daripada itu boleh dia infakkan. Jadi dia prioritaskan yang lebih penting karena kebutuhan dia yang lebih utama. Ya, kalau masalah urusan sedekah nanti dia bisa sedekah dari harta yang lain, atau misalnya kalau ada kelebihan maka dia bisa bersedekah. Tapi urusan membayar hutang ini maka dia wajib. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, matlul ghani madlum. Orang yang mampu untuk membayar hutang lalu dia tunda untuk bayar hutang tersebut, maka ini adalah kezaliman. Karena kenapa? Orang yang harusnya punya uang, yang tadi punya uang kita ambil, dia punya kebutuhan juga. Ya, dia juga punya hal-hal yang perlu dia lakukan dengan uang tersebut, dan ini uang dia yang telah dia berikan kepada kita untuk membantu kita tadi. Maka tidak boleh kita menzolimi dia dengan cara kita menunda-nundanya. Ya, kalau kita sudah mampu, oh ini ada uang nih, saya sedekah dulu apa bayar utang dulu? Bayarkan utang dulu, karena ini uang orang yang sudah kita pinjamkan. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ya. Ya. Baik, ini namanya tawassul yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Tawassul itu sama dengan tadi, dibolehkan dengan syarat. Kalau kita datang kepada orang soleh tersebut meminta untuk didoakan, maka boleh hukumnya. Karena kenapa? Orang tersebut masih hidup, kemudian orang tersebut mampu untuk melakukannya, dan dia minta kepada Allah. Ya, misalnya saya datang kepada Ustadz misalnya, lalu saya bilang, Ustadz, doakan saya ya, mumpung Ustadz lagi di tanah suci, doakan saya semoga saya diberikan kesehatan, panjang umur, diberikan keberkahan dalam hidup saya. Ini namanya tawasul. Maka ini tidak masalah, karena orang yang kita minta tersebut satu masih hidup, kemudian yang kedua dia mampu untuk melakukannya, yaitu dia berdoa kepada Allah. Mungkin dengan sebab-sebab dia doa nanti di tanah suci akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan karena tempat yang mulia di sana. Lalu dia doakanlah untuk kita, ya Allah berikanlah fulan kesembuhan, ya Allah berikanlah fulan keberkahan hidup, ya Allah berikan fulan ini dan itu. Maka ini diantara bentuk tawasul yang diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan itu adalah kalau dia datang ke kuburan. Ya, datang ke kuburan, orang sudah mati. Kalau tadi kan syaratnya kan harus masih hidup. Orang sudah mati, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la yasma'u du'aakum. Ketika mereka memintakan, wahai siapa penghuni kubur ini,
sampaikanlah semoga Allah memberikan kemudahan untuk hidup saya, panjang umur saya, dimudahkan rezeki dan lain sebagainya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya la yasma'u du'aakum. Mereka itu tidak bisa mendengarkan apa yang kalian minta. Sama sekali tidak bisa mendengarkan. Ya, walaupun kuburannya dihias dengan hiasan yang megah, penduduk di dalamnya itu sudah tidak bisa lagi mendengar apa yang didoakan. Sekalipun banyak orang yang berkumpul di situ dan berteriak, apa yang ada dalam kuburan itu dia sibuk dengan urusannya masing-masing. Ya, dia sibuk dengan apa yang terjadi di kuburannya, tentang malaikat nanti akan datang tanya kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan di dunia. Sudah tidak bisa lagi mendengar. Dan bahkan Allah menyebutkan, ya, walau sami'u mastajabu lakum. Kalaupun seandainya mereka bisa mendengar, kata Allah, maka mereka pasti tidak akan mampu untuk melakukannya. Karena sudah beda alam. Orang yang berada dalam kuburan, mereka sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Kalau orang tersebut melakukan keburukan, berarti dia sibuk dengan fitnah kuburnya. Kalau orang tersebut melakukan kebaikan, maka dia sibuk dengan kenikmatannya. Ya, maka tidak bisa seseorang itu ketika dia minta kepada orang yang sudah meninggal, maka ini tidak diperbolehkan. Tapi kalau tadi meminta kepada seorang yang alim misalnya untuk didoakan, untuk diberikan doa kepada Allah untuk dimudahkan urusannya, maka ini tidak masalah. Jadi selama tidak meminta langsung kepada orang tersebut. Misalnya, Pak Ustadz, selamatkan saya dari siksa kuburan. Nah, ini tidak boleh karena hal yang tidak mampu untuk dia lakukan. Atau misalnya kemarin ada yang viral juga, bayar berapa juta gitu. Dia bayar, nanti setelah dia bayar akan dijamin dia akan dijauhkan dari siksa kubur dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini namanya pemahaman yang menyimpang. Jadi dia bayar sekian, nanti dengan bayaran itu Bapak dijamin masuk surga. Nah, ini namanya menyimpang. Tidak ada yang bisa menjamin seseorang itu masuk surga dan tidak. Nah, maka hal-hal ini yang perlu kita perhatikan. Adapun meminta kepada orang untuk didoakan, maka tidak masalah. Taib, ada lagi? Apa cukup? Ya, taib cukup insyaallah ya. Alhamdulillah. Taib, alhamdulillah. Selesai pembahasan kita pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan dalam menjalankan agama Allah, dan senantiasa Allah Subhanahu wa taala golongkan kita menjadi orang-orang senantiasa mentauhidkan Allah sehingga kita mati dalam keadaan kita husnul khatimah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.